Kalau mau mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, saudara, gencarkanlah rantai doa kita. Ya. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, selalu bersemangatlah, saudara. Ya, apalagi ya waktu-waktu subuh itu, saudara, mari kita teladani Tuhan kita Yesus Kristus yang juga ya sering berdoa di waktu subuh, saudara. Ya, berdoa lawan ya, ngantuk, lawan kemalasan, saudara. Bangunlah, bangkitlah. Katakan seperti apa yang dikatakan Raja Daud, bangunlah hai jiwaku, ya, sambutlah yang berkat-berkat Tuhan. Ya, jadi dalam menjalani hidup kita adalah senantiasa hidup kita diwarnai oleh kasih Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kasih, sebagai renungan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini, kita ambil di dalam kita Mazmur pasal 61. Mazmur pasal 61 mulai ayat 1 sampai ayat 8. Iya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau dalam menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Selah. Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nasaku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tabahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Tidakkanlah kasih setia dalam kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar rejaku dari hari demi hari. Jadi saudara yang kasih, ini adalah doa Daud lewat ya, Mazmur. Lewat Mazmur. Mazmur itu saudara yang kasih berupa nyanyian ya, nyanyian yang dikumandangkan dengan puisi ya, dengan syair. Nah saudara, waktu itu saudara Daud sudah menjadi raja. Walau demikian dia mengalami ya lemah lesu. Dikatakan tadi dari awal ya, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Nah, saudara, waktu itu Daud mengalami yang namanya lemah lesu. Ya, walaupun dia sebagai seorang raja. Kenapa dia mengalami lemah lesu? Karena dia dikejar-kejar oleh musuh, dimusuhi, dibenci, difitnah, dihina, dianggap remeh, direndahkan. Bahkan saudaraku yang kasih, ya, di dalam rumah tangganya pun termasuk anak-anaknya ya, merendahkan dia. Ya, mungkin saudara dengar kisah Absalom ya, salah satu anak Raja Daud. Nah saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sehingga dia secara hati, secara pikiran merasa lelah, merasa lesu, bahkan dikejar-kejar oleh bapak mertuanya. Tahu siapa saudara bapak mertuanya? Saul. Hanya karena persaingan menjadi raja. Waktu itu si Daud sudah diurapi oleh Nabi Samuel, karena Tuhan menyuruh dia untuk menjadi raja pengganti Saul. Karena Saul tidak patuh dan tidak taat firman Tuhan, perintah Tuhan. Sehingga Raja Saul ini yang sudah duluan menjadi raja pertama orang Israel merasa kecil hati, iri, dengki kepada Daud. Nah, sehingga dia tersisih. Kadang dia melarikan diri, kadang dia bersembunyi. Nah, saudara yang kasih, dia katakan lewat ya Mazmurnya di hadapan Tuhan pada saat ini yang telah kita dengarkan, bahwa dia katakan,
Tuhan, dalam kesendirianku, dalam keadaan aku lemah lesu, hanya Engkau tempat perlindunganku. Engkau menara yang tinggi bagiku. Ya. Jadi saudara, tempat perlindungan yang aman, tempat perlindungan yang teduh, satu-satunya adalah Tuhan itu sendiri. Dijadikannya Tuhan sebagai menara yang menaungi hidupnya, yang melingkupi hidupnya, untuk tempat berteduh, untuk tempat aman. Amin saudara. Amin. Kalau Raja Daud saja saudara sebagai seorang raja mengalami yang namanya kesendirian dalam memperjuangkan hidup, kelemah lesu dalam menghadapi segala tantangan, apalagi kita sebagai manusia biasa. Ya. Haleluya. Tentu yang kita cari adalah tempat perlindungan. Dan tempat perlindungan yang tepat tidak lain dan tidak bukan hanya kepada Tuhan. Berlindunglah kepada Tuhan. Sebab kalau kita lari dalam perlindungan duniawi, nanti kita akan seperti burung unta jadinya. Ya. Ketika dia melihat awan gelap, ketika dia melihat kabut pekat, maka dia lari ingin berlindung. Karena dia memprediksi akan datang badai. Dia memprediksi akan datang hujan. Dia memprediksi akan datang banjir besar. Maka dia ingin bersembunyi, melindungi dirinya. Tetapi tahukah saudara bagaimana cerita burung unta ini mencari perlindungan? Dia sangat berbeda dengan burung Raja Wali. Burung unta ini besar saudara, besar. Nah saudara yang kasih, dia pergi menyembunyikan kepalanya di bawah rumput-rumput dekat rawa-rawa. Itu begitu cerita-cerita yang sudah pernah melihatnya. Nah, apa yang terjadi ketika datang hujan, datang banjir, dia pun dilanda oleh banjir itu. Hanyutlah dirinya. Karena dia berlindung, hanya menyembunyikan kepalanya. Maklum sajalah saudara, kalau kepala udah disembunyikan kan nggak nampak. Oh berarti udah aman, ya. Nah, sama seperti Miki. Ada dongeng dulu si Miki namanya. Si Miki ini adalah pembantu raja. Suatu waktu anjing seorang raja ini yang pandai berburu, dan dia yang melihat ada kancil yang berlari-lari di pinggiran yang rumah raja. Lalulah ditangkap oleh si anjing, dibawanya ke rumah, lihat si Miki. Lalu dia melapor sama raja, dapat kancil yang anjing kita bos. Tuan, mantap itu, udah lama gak makan kancil. Ambil. Coba, rendam, digulai, bagus. Oke, kata si Miki. Tahukah bagaimana ceritanya saudara? Datang si Miki ini, dikulitinya, dibersihkannya. Singkat cerita, digulainya lah. Ya. Nah, itu saking kapan raja. Waktu dia menggulai itu saudara mencoba-cobanya. Dia coba-coba satu-satu, udah pasnya masanya atau belum. Nah, enak, udah cukup bumbunya, udah istilah bahasa kita santu. Karena enaknya nggak terasa habis. Habislah ya, daging kecil tadi disantap si Miki. Ya, koki raja. Nah, jadi karena udah habis, berpikirlah dia, semana ini, apa yang harus kulakukan? Tadi raja udah sempat, dia yang nyuruh ini, ya, semuanya nyuruhin si kancil. Semana ini kubuat? Lewat kucing. datang akan bulusnya. Biar ini aja olah. Ya olah. Dagingnya saudara singkat cerita, ya. Kepalanya dia nggak tahu mau di mana dibuang. Nanti kalau saya buang di luar, jangan-jangan didapat anjing. Bertanya lagi raja, kok sempat ada kepala kucing? Siapa yang membunuhnya? Perang batin si Miki. Iya. Jadi apa yang harus kulakukan? Kalau begitu saya tanam aja dekat rumah. Nanti kalau ya, tercium baunya bagaimana pula?
Udah bingung lah. Datanglah sedikit, enggak, begini aja. Biarlah aku pasang talinya, aku cucukkan di kepalanya, lalu aku jadikan kalung. Di belakang aku taruhkan dengan apa? Ya coba saudara, dikalungkannya lah kepala si kucing. Nah, ditutupnya pakai bajunya. Dia lihat ke kiri nggak nampak, dia lihat ke kanan nggak nampak. Pikirnya udah aman. Udah aman, nggak nampak lagi. Nah, saudara yang kasih, datang si raja, tanya, apa itu di punggungmu itu sih, Miki? Ya, singkat cerita saudara, mau tidak mau haruslah berterus terang. Kena apalah si Miki, denda, sanksi. Entah apa yang terjadi hari itu, apakah dipecat atau bagaimana. Nah, ini adalah cara-cara manusia melindungi diri. Yang dia tidak tahu bahwa akan sampai kapanpun yang akan nampak. Nah, saudara yang kasih mencari perlindungan itu, firman Tuhan katakan tadi, jangan ke dunia, jangan ke akal pikiran, tetapi kepada Tuhan. Haleluya. Itulah maka firman Tuhan memberikan contoh burung raja wali. Ketika datang badai, ya, awan kelabu, maka burung raja wali itu terbang dan mengatasi itu awan kelabu. Ketika datang hujan, dia di atas. Ya. Kabut itu lama-lama hilang dan dia turun. Maka dikatakan, ya, seperti burung raja wali adalah kita, ya, tidak pernah merasa letih dan tidak pernah merasa lesu. Ya. Dia terbang terus dengan kekuatan sayapnya. Cari perlindungan artinya bukan ke bawah tapi ke atas. Tembuslah awan itu, hadapi awan kelabu itu. Nggak usah kita, ya, sembunyi terhadap awan kelabu. Bagaimanapun kalau namanya hidup di dunia ini, awan kelabu dunia ini pasti menjadi tantangan kehidupan kita. Ada saja. Lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Sama seperti itu saudaraku. Kisah kehidupan di dunia ini. Ada saja tantangan. Ada saja rong-rongan yang membuat kita menjadi letih, yang membuat kita menjadi lesu. Tetapi Alkitab mengingatkan kita pada kesempatan ini, berlindunglah kepada Tuhan. Karena Daud juga seperti itu. Dari ujung bumi aku berseru, aku letih ya Tuhan, aku lesu. Engkau adalah tempat perlindunganku. Bawalah aku ke menara-Mu yang tinggi. Sembunyikan aku di sana sehingga musuh-musuh tidak dapat menjangkau. Amin. Tidak dapat mengejar. Itu maka saya ingatkan tadi di dalam awal firman Tuhan saya sampaikan, ya, kuatkanlah doa. Karena itu adalah perlindungan kita di tempat yang maha tinggi. Dan untuk membuat kita juga semakin menjadi pipa yang besar untuk saluran berkat Tuhan. Amin. Iya. Haleluya. Jadi dalam kesendirian, dia tidak menghabiskan waktunya untuk mengeluh. Dia tidak menghabiskan waktunya untuk kekecewaan. Dia tidak menghabiskan waktunya untuk menggerutu dan menyalahkan siapa-siapa. Tetapi dia berikan waktunya untuk bermazmur, menyembah, berkata-kata, berkomunikasi kepada Tuhan. Amin. Itulah Daud. Dia raja. Walaupun dia raja pernah mengalami yang namanya kesendirian. Karena kalau kita semakin, ya, tinggi, sama seperti pohon saudara. Pohon kalau semakin tinggi apa yang terjadi? Angin kuat menggoncang. Haleluya. Saudara harus, ya, saudara pahami bahwa semakin saudara naik, semakin saudara diberkati, semakin banyak mulut orang yang macam-macam lah. Kadang kalau kita lapar dikatakan, dasar pemalas, kayak gitulah. Kalau kita juga, ya, rajin bekerja, kalau kita pun saudara kasih, ya, meningkat, apa kata orang? Beginilah, apa enggak seperti itu karena begini. Ada aja alasan orang. Tetapi apapun itu saudara, apapun kata orang, bukan mereka yang memberikan kita makan. Yang memberikan kita makan adalah Tuhan.
Haleluya. Yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita sehat, Tuhan itu sendiri. Anugerahnya Tuhan. Haleluya. Asal kita tidak merugikan mereka, gak usah peduli. Gak usah peduli. Jangan ambil pusing. Maju terus. Ya Mas Gria, maju terus. Ya. Bangkit terus dalam Tuhan. Banyak berdoa untuk Tuhan. Supaya Tuhan berkati. Kesendirian itu saudaraku pernah dialami oleh Raja Daud. Dan mungkin dalam kehidupan kita juga. Mungkin ada famili, ada keluarga, ada tetangga, ada yang orang kampung berkuak-kuak untuk merendahkan kita, untuk menganggap remeh hidup kita. Saudaraku yang kasih, Daud tidak menghabiskan waktunya memikirkan semuanya itu, tetapi dijadikannya ya Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Dia terus berpenuh kasih kepada Tuhan. Aku akan membayar najarku. Tambahkanlah umur raja. Haleluya. Iya. Tuhan juga akan tambahkan umur kita. Biarlah hidup kita itu saudaraku yang menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Amin. Buah yang baik, pertobatan, jadi saluran berkat, jadi berguna. Ya. Sukses itu saudaraku yang kasih. Hanya sebaliknya. Ada yang sukses tapi tidak berguna. Tapi ada yang sukses menjadi saluran berguna untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, dia sendiri. Pernah saudara mengalami kesendirian dalam hidup ini? Pernah ya? Ada sebuah novel yang pernah saya baca, yang ditulis oleh Daniel Dave, ya, saudara, kisah seorang yang terdampar di sebuah pulau pada tahun 1719. Dan dia hidup, orang yang terdampar ini, dia hidup di pulau itu selama 27 tahun. Baru ditemukan ya, oleh orang-orang. Karena memang pulau itu terisolir, jarang dikunjungi orang. Nah, waktu itu kenapa sempat terjadi? Ya, kawan-kawan sudah meninggal semua karena kapal mereka diterpa, dihantam badai. Sehingga dia hidup saudara sendiri di sana. Bayangkan bagaimana dia memperjuangkan hidupnya di sebuah pulau yang kecil itu. Tahukah saudara apa yang dia lakukan? Daripada dia katakan di dalam buku novelnya itu, daripada saya terus menangis, daripada saya terus mengeluh, daripada saya terus menyalahkan diri siapa-siapa semuanya, lebih baik saya berkarya. Amin. Haleluya. Lebih baik berkarya. Kerjakan apa yang dapat dikerjakan untuk membangun hidup. Itu lebih baik. Dan dia bisa bertahan di situ saudara. Dia 27 tahun. Barulah dia ditemukan. Dan akhirnya pulau yang kecil itu punya saudara yang kasih ya, dijadikan sebagai pulau yang terindah setelah dia ditemukan. Karena memang dia juga saudara yang kasih seorang yang datang dari keluarga bangsawan. Haleluya. Dia bertahan 27 tahun. Di dalam buku novel itu saudara diceritakannya bagaimana dia bertahan. Ya. Kejadiannya itu tahun 1719. Udah lama itu saudara, mungkin ya lewat 200 tahun yang lewat mungkin, yang kedua abad. Tetapi itu saudara yang kasih ya, digubah, diangkat ke ya, media cerita yang menjadikan novel. Nah, saudara yang kasih, saya mau baca itu. Itu kata-katanya. Daripada saya terus berserah karena keadaan saya, mau berseru kepada siapa tidak ada yang bisa menjawab. Hanya dia katakan judulnya, tidak ada yang memperhatikan aku. Sebenarnya bukan tidak ada, mungkin dia pada awalnya dicari 1 hari, 10 hari, 1 minggu, beberapa minggu. Karena tidak ditemukan lagi, karena memang ternyata mayat-mayat teman-temannya sudah ada sebagian yang ditemukan. Lalu mereka menganggap, mungkin keluarganya yang menganggap bahwa itu mungkin sudah tidak ada lagi. Ternyata dia terdampar di sebuah pulau yang kecil. Dan dia tulis, tidak ada yang memperhatikan aku. Ya. Saya pun waktu pertama membaca buku itu saudara, saya agak sedih. Membayangkan dia hidup sendiri 27 tahun di pulau itu.
daripada saya menangis terus, daripada saya mengeluh, daripada ya, saya berserah karena keadaan saya, lebih baik saya berkarya. Dan dia coba menanam tanaman-tanaman yang bisa dimakan. Ya. Haleluya, luar biasa. Semua teman-temannya adalah binatang yang ada di situ, saudara. Dia hidup sendiri. Ya. Pakaian pun hanya kulit kayu. Sudah compang-camping pakaian yang ada di badannya. Semua barang-barangnya kan sudah terbau hanyut. Bisa kita bayangkan betapa sedihnya dia dalam kesendirian itu. Tetapi yang saya kagumi adalah caranya bertahan. Caranya bertahan. Bagaimana untuk tetap bertahan hidup? Amin, saudara. Jadi saya katakan kepada saudara, kita mungkin tidak pernah mengalami seperti itu. Tetapi di lingkungan orang banyak juga, saudara, bisa saja kita mengalami hidup sepi, hidup sendiri. Kita tidak dianggap. Yesaya 40 ayat 31. Iya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapa, saudara? Orang yang menantikan Tuhan. Nantikan saja Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Saudara akan menjadi burung raja wali yang bisa memiliki kekuatan sayap yang terbang tanpa menjadi lesu dan tanpa menjadi lelah. Amin. Haleluya. Jangan berlindung pada dunia ini. Berlindunglah kepada Tuhan. Cari pertolongan Tuhan. Tuhan adalah tempat menara yang tinggi, tempat kita berteduh. Amin. Jadi inilah, saudara, renungan firman Tuhan yang saya sampaikan di kesempatan ini. Semoga kita semua semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam doa. Ya, saling mendukung, saling menguatkan, saling ya, bergandengan tangan. Ya, mari kita galakkan doa-doa berantai, saudara. Haleluya. Itulah yang dikatakan, di mana 2-3 orang dia sekata sehati sepikir, maka di situ juga ya apa yang diikat di bumi terikat di surga. Ada doa di Simpang Tinambunan, ada doa di Tanjung Gunung, ada doa ya di Sapporo, ya, ada doa di Lamulga, ya Bang Heri, ada doa Percihan, Hutan Baru, di mana di PT Serdang Ulu, di mana saja berada, semuanya ada doa. Ya. Doa kita, walaupun kita tidak berkumpul bersama, tetapi di tempat kita masing-masing kita memanjatkan doa. Di mana 2-3 orang sehati sepikir dalam doa itu, apa yang diikat di bumi terikat di. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan, selalu menyerukan sesuatu kepada Tuhan, pertolongan kepada Tuhan, ya, permohonan kepada Tuhan, karena hanya mengandalkan Tuhan. Haleluya. Inilah renungan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini, biar kita semakin diberkati oleh Tuhan.